Selamat pagi Bapak dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan serta rekan-rekan kuliah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karenanya telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di video pembelajaran pada hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas ialah manajemen piutang. Perkenalkan, nama saya Francisca Dina Arianti selaku moderator pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya ada Ayu Soraya, Husnul Khotimah, dan Ria Septiani. Yuk sama-sama kita simak pemaparan materi kelompok kami pada hari ini. Manajemen piutang adalah praktik atau sistem yang dibuat oleh perusahaan melalui proses perencanaan, pengawasan, pengendalian uang yang ditagihkan kepada pihak peminjam. Tagihan kepada pihak lain yang dimaksud adalah tagihan perorangan maupun perusahaan atas setiap aktiva atau aset perusahaan yang timbul dari transaksi kredit. Kemudian, tujuan dari manajemen piutang untuk mengolah dan mengorganisir piutang perusahaan agar setiap piutang dapat ditagih dan diterima atau dikonversi sebagai kas yang akan menghasilkan laba bagi perusahaan. Selain untuk memastikan bahwa piutang dapat seluruhnya tertagih, juga dapat membantu perusahaan menghindari resiko-risiko kecurangan. Yang pertama, seperti piutang tidak dibayarnya seluruh tagihan dalam artian piutang. Resiko ini terjadi jika jumlah piutang tidak dapat direalisasikan sama sekali. Yang kedua, piutang tidak dibayarnya sebagai piutang. Hal ini akan mengurangi pendapatan perusahaan, bahkan bisa menimbulkan kerugian jika jumlah piutang yang diterima kurang dari harga pokok barang yang dijual secara kredit. Selanjutnya yaitu yang ketiga, keterlambatan pelunasan piutang. Nah, hal ini akan menimbulkan adanya tambahan dana atau biaya penaikan. Yang keempat yaitu tertanamnya modal dan piutang. Pada risiko ini terjadi karena adanya tingkat perputaran piutang yang rendah sehingga akan mengakibatkan modal kerja yang bertambah dalam piutang. Dan yang kelima itu adanya kecurangan seperti kegagalan penagihan piutang karena pelanggan yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan dalam pengelolaan manajemen piutang, di mana kebijakan piutang yang baik adalah kebijakan yang dapat mengoptimalkan manajemen piutang dengan mempertimbangkan keuntungan dari piutang tersebut. Selanjutnya, diperlukan manajemen piutang untuk mengatur piutang dalam suatu perusahaan. Yang pertama, buat standar kredit. Standar kredit yaitu kualitas kelayakan kredit seorang pemohon kredit yang ditentukan oleh perusahaan. Yang kedua, tentukan syarat kredit. Biasanya akan menetapkan sebuah periode kredit diberikan dan potongan tunai untuk pelanggan yang melakukan pembayaran lebih awal. Yang ketiga, berikan kebijakan kredit. Keputusan yang mencakup kualitas, jumlah yang diterima, periode kredit, potongan tunai, persyaratan khusus, dan tingkat pengeluaran untuk pengumpulan utang. Yang keempat, lakukan penagihan secara rutin, misalnya dengan cara mengirimkan pesan melalui telepon, email, ataupun media lainnya untuk mengingatkan pelanggan melakukan pembayaran. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan submateri yang keempat, yaitu tentang contoh soal manajemen piutang, di mana soal yang kami cari adalah sebuah perusahaan dagang PT Angkasa Jaya semula melakukan penjualan secara tunai. Penjualan yang tercapai pada perusahaan PT Angkasa Jaya setiap tahunnya rata-rata sebesar 100 juta. Kemudian, perusahaan merencanakan akan menawarkan syarat penjualan N/60 atau dapat dikatakan bahwa pembeli bisa membayar pembeliannya pada hari ke-60. Diperkirakan dengan adanya syarat penjualan yang baru tersebut, perusahaan akan bisa meningkatkan penjualan sampai dengan 1 miliar. Profit yang akan diperoleh sekitar 15%. Pertanyaannya, apakah perusahaan perlu beralih ke penjualan kredit jika biaya dana sebesar 16%? Kemudian untuk jawabannya itu menggunakan 3 analisis manajemen piutang, yaitu yang pertama, tambahan keuntungan karena tambahan penjualan, yaitu
1 miliar dikurang dengan 100 juta dikali 15%, maka mendapatkan hasil sebesar 135 juta. Kemudian yang kedua adalah analisa piutang, yaitu yang A, perputaran piutang. 360 hari dibagi dengan 60 hari, maka mendapatkan hasil 6 kali dalam setahun. Yang B, rata-rata piutang, yaitu 1 miliar dibagi dengan 6, maka mendapatkan hasil sebesar 166.666.666. Yang C, dana yang dibutuhkan untuk membiayai piutang tersebut, yaitu 85% dikali dengan 166.666.666, maka akan mendapatkan hasil sebesar 141.666.666. Kemudian yang ketiga adalah biaya dana yang harus ditanggung karena memiliki tambahan piutang, yaitu 141.666.666 dikali 0,6 atau 16% dari biaya dana, dan akan mendapatkan hasil sebesar 22.666.666. Jadi tambahan manfaat bersihnya adalah 135 juta dikurang dengan 22.666.666, maka hasil akhirnya adalah 112.333.333. Jadi dapat kami simpulkan bahwa dari hasil tersebut, maka suatu perusahaan tersebut harus beralih ke penjualan kredit, sebab ketika perusahaan menjual secara kredit, maka akan bertambahnya suatu laba usaha. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan dalam pemaparan hari ini. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak pemaparan video kami sampai akhir. Semoga materi yang dipaparkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.